pagi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi yang indah. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh rindu pagi ini mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan, dan kami semua siap diberkati. Dan hanya di dalam berkat nama Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari yang siap dengan firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, hari yang indah, hari yang luar biasa, hari yang diberkati Tuhan. Dan pagi ini mari kita akan bersama-sama belajar dengan sebuah tema, wanita besi berhati lembut. Siapa di antara kita yang tidak pernah mendengar dan mengenal seorang wanita yang bernama Agnes Maria Teresa Boccaccio, saudara? Ia adalah seorang wanita yang disebut dengan panggilan Bunda Teresa atau Mother Teresa. Saudara, Teresa ini terlahir pada tanggal 10 Agustus 1910. Dan masa kanak-kanaknya ia sangat senang mendengar cerita-cerita misionaris dan dunia pelayanan. Itu sebabnya di usia 12 tahun, ia pernah memiliki kerinduan dan berkomitmen untuk mengambil kehidupan jalur agama. Dan ia rindu melayani orang-orang yang miskin. Dan akhirnya di usia 18 tahun, ia kemudian meninggalkan rumahnya dan ia bergabung di kesusteran Loreto di Irlandia. Dan sejak itu ia tidak pernah melihat lagi wajah keluarganya, saudara. Dan ada sebuah peristiwa yang penting, tepatnya di tanggal 10 September 1946. Waktu itu Teresa sedang pergi naik kereta api di acara retreat tahunannya, dan ia mendengar suara sayup-sayup di telinganya yang berkata, "Saya haus, saya haus, saya haus." Suara inilah yang membuat Teresa terketuk pintu hatinya dan terpanggil untuk masuk ke dunia pelayanan bagi orang-orang yang miskin. Dan akhirnya ia meminta izin kepada Sri Paus untuk ia diizinkan meninggalkan Loreto, dan ia mengambil keputusan untuk melayani orang-orang miskin di wilayah Kalkuta di India. Dan tanggal 8 Desember 1948, ia memulai pekerjaan misionarisnya, dan ia kemudian meninggalkan jubah kebesaran kesusteran Loreto, dan ia berganti dengan pakaian sari katun berwarna putih dihiasi warna biru di pinggirannya, dan ada sebuah salib di sisi bahunya, saudara. Dan di tahun 1950, maka berdirilah pelayanan Missionaries of Charity, yaitu pelayanan yang disahkan di Kalkuta, India. Dan di tahun 1962, Teresa ini sah menjadi warga India di Kalkuta. Dan sejak itu ia menempatkan dirinya menjadi wanita yang menentang keras praktek aborsi. Dan kemudian ia terus bergerak di dunia pelayanan, dan ia mulai mendirikan ladang-ladang pelayanan. Dan salah satunya adalah pelayanan panti asuhan yang memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada anak-anak yang terbuang, anak-anak yang tidak diinginkan, saudara. Dan ia juga mendirikan sebuah pelayanan pusat rehabilitasi untuk penderita HIV AIDS. Dan ini sungguh luar biasa. Kemudian singkat cerita, di tahun 1979, ia menerima Nobel Perdamaian. Dan uniknya, Teresa ini sebetulnya ia sangat enggan untuk berbicara di depan umum. Tetapi pada waktu ia menerima Nobel Perdamaian, ia hanya sedikit berbicara, saudara. Dan ia berkata, semua pelayanan yang ia lakukan hanyalah untuk Kristus dan untuk dunia, dan bukan untuk sebuah hadiah. Sungguh luar biasa. Wanita ini hatinya sangat lembut, dan ia seorang wanita yang bermental besi, saudara. Tahukah Anda, Teresa ini hanya tidur beralaskan matras tipis, dan ia hanya membawa 3 helai pakaian, dan itu yang sering ia pakai secara bergantian. Dia tidak pernah mengeluh di dunia pelayanannya. Ia sangat menikmati dan ia sangat bersuka cita. Dengan penuh kasih, ia melayani orang-orang yang miskin, orang-orang yang menderita
HIV AIDS. Dan ini sungguh luar biasa. Dan di tahun 1997, Bunda Teresa ini kemudian meninggalkan akan dunia ini. Dan ia mengembuskan nafasnya yang terakhir. Namun visinya untuk menolong orang-orang tertolak, menanggulangi kemiskinan, dan menentang praktek aborsi sungguh luar biasa dan terus digemakan. Dan ini menjadi sebuah keteladanan yang sangat luar biasa. Saudara, betapa sungguh indah kisah Bunda Teresa ini. Kalau kita membaca di Matius pasal 22 ayat 37 dikatakan firman Tuhan seperti ini. Bagaimana jawab Yesus kepadanya? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, ada sebuah kalimat yang dikatakan oleh Yesus, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, setiap kita memang tidak memiliki panggilan yang sama. Kita tidak mungkin memiliki panggilan setiap kita ini sama di antara satu dengan yang lain. Kalau Bunda Teresa terpanggil untuk melayani orang-orang yang miskin, orang-orang yang menderita, mungkin hari ini Anda tidak terpanggil seperti beliau, tetapi Anda terpanggil di sisi pelayanan yang lain. Tapi hal yang sangat penting adalah, mari hari ini milikilah hati yang lembut, milikilah mentalitas besi, saudara, yaitu seorang yang tegar, yang tekun, yang tidak pernah menyerah, dan memiliki kasih bagi sesama. Dan ini yang dilakukan oleh Bunda Teresa. Dan biarlah hari ini kita meneladani sikap beliau, dan kita harus memiliki sikap yang pantang menyerah di dalam dunia pelayanan. Dan mari ingat, jangan lupa berbagi kasih dengan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Saya berdoa, biarlah lewat renungan ini Anda semakin bergerak terus dalam dunia pelayanan, di dunia pekerjaan saudara. Dan mari kita lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Kristus. Mari kita lakukan hal-hal yang bijak, hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat untuk dunia ini. Dan setiap kita boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Puji Tuhan, saya berdoa setiap kita makin hari makin diberkati dan makin luar biasa. Haleluya, selamat bekerja, selamat melayani Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.